10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman sekalian, bersyukur sekali akhirnya kita bisa sekali lagi bertemu dengan, meskipun masih dengan virtual gitu ya, tetapi jangan pernah lupa kasih Tuhan itu bukan hanya virtual tetapi bisa kita alami dan kita bisa rasakan. Teman-teman jangan lupa minggu kedua jam 3 sore nanti di bulan Agustus kita ada satu kali lagi yang namanya kalau mau dibilang gitu ya, kita kumpul-kumpul secara khusus berbicara tentang pengenalan akan kampus atau kampus 101. Kampus apa yang akan dibahas? Nantikan gitu ya teman-teman. Nanti kami akan infokan, tapi jangan lupa teman-teman selalu sediakan waktu untuk minggu kedua dan minggu keempat, juga hari Jumat kalau kita ada Be With You, maka biarlah ini menjadi satu momen kita merasakan kembali anugerah Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidup kita. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama merenungkan, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sudahkah kita memiliki hati yang murni, hati yang seturut dan kehendak Tuhan? Mungkin di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk terus belajar bagaimana kita memiliki hati yang
taat dan setia kepada Tuhan, hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan, dan hati yang mau memberi belas kasihan kita kepada sesama kita yang ada di sekitar kita dan yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan dan doa bagi setiap kita, agar kita memiliki hati yang murni, seturut dengan kehendak Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom anak-anak muda, bersyukur kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di dalam program Be With You ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah teman-teman, di awal ini saya ingin bertanya kepada kalian. Misalnya ini ya, kalian saat ini sedang mengikuti sebuah perlombaan atau sebuah kuis dan kalian berhasil memenangkan perlombaan itu. Dan hasil dari kemenangan kalian boleh mendapatkan hadiah di mana kalian boleh memilih satu orang untuk kalian bisa lihat secara langsung, bertemu dengan orang itu secara langsung. Nah, kira-kira siapa yang kalian mau lihat secara langsung? Coba pikirkan sebentar. Kalau kamu dapat hadiah ini, kamu boleh pilih satu orang untuk kalian lihat secara langsung siapa yang akan kalian pilih. Oke. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir,
aku ingin ketemu dengan artis Korea, begitu ya, mungkin Lee Min Ho, atau Sun Ho, atau Jung Ki, atau mungkin Song Hye Kyo, atau mungkin personil Blackpink, Lisa, atau personil BTS. Ya, mungkin ya. Atau juga mungkin dari barat, pemeran dari Captain America, Chris Evans, atau penyanyi Ed Sheeran, Taylor Swift, dan lain sebagainya. Mungkin kalian menyebutkan tokoh-tokoh yang lain yang berbeda-beda. Tetapi ada nggak dari antara kalian yang berkata, yang lalu muncul berpikir begini, kalau bisa, saya mau melihat Tuhan. Ada. Saya mau melihat Tuhan. Wah, masa melihat Tuhan? Waduh, artinya mati dong. Wah, saya nggak mau. Belum saatnya, Lause. Nih Lause Michael nih loh. Lagi keadaan pandemi begini nih, ngomonginnya kok begitu, melihat Tuhan. Tapi ada nggak yang berpikir seperti itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Takut lah. Masa masih muda ngomongin mati sih? Melihat Tuhan berarti kan mati. Bukan teman-teman, bukan seperti itu. Melihat Tuhan, ini berhubungan dengan apa yang akan kita sama-sama saat ini kita akan bahas. Tapi sebelumnya, kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan tolonglah setiap kami. Saat ini kembali kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami supaya kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki sehingga kami boleh semakin serupa seperti Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ucapan bahagia. Betul ya? Dan saat ini dari Matius 5 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Tuhan. Apa maksudnya melihat Tuhan? Melihat Allah. Teman-teman, orang-orang yang memiliki hati yang suci, mereka dikatakan bahagia. Karena mereka akan melihat Tuhan. Wah, kalau begitu ya Lose ya, aku nggak mau deh memiliki hati yang suci untuk saat ini. Karena aku belum mau ketemu Tuhan. Ya, masih mau menikmati hidup dan lain sebagainya. Tenang teman-teman. Melihat Allah di sini, melihat Tuhan di sini memiliki dua arti. Yang pertama, benar, seperti yang kalian pikirkan. Yaitu berbicara tentang masa depan, nanti. Bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa melihat Tuhan secara langsung, bertatapan muka. Ya, berbicara nanti. Kalau kita melihat ini, berarti setiap kita ini memiliki jaminan. Dalam frasa ini akan melihat Allah, ini memiliki arti bahwa kita memiliki jaminan keselamatan. Kita nanti pasti akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan secara langsung bersama-sama dengan Tuhan. Ini arti melihat Allah yang pertama. Arti melihat Allah yang kedua, ini berarti bahwa kita bisa merasakan Tuhan saat ini. Sekarang, semasa kita masih hidup di bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, kita bisa merasakan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, dekat dengan kita. Ini adalah arti melihat Allah yang kedua. Pertanyaannya, kamu mau nggak merasakan Tuhan itu, merasakan Allah itu yang ada dekat bersama dengan kita saat ini. Dan nanti bisa melihat Tuhan secara langsung. Mau? Saya percaya teman-teman pasti menjawab, saya mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah frasa sebelumnya. Yaitu orang yang suci hatinya. Apa artinya suci hatinya? Apakah berarti tidak melakukan dosa sama sekali lagi? Suci hatinya apa artinya? Apakah berarti orang-orang yang mungkin berpakaian putih, begitu ya, tidak pernah melakukan kejahatan? Orang yang jalannya sangat tertata. Seperti itu? Orang yang bersinar? Bukan ya. Orang yang suci hatinya artinya apa? Ada 3 arti. Yang pertama,
Orang yang suci hatinya adalah orang yang tulus, memiliki ketulusan hati. Saat melakukan sesuatu, maka dia lakukan dengan tulus. Saat melakukan sesuatu bukan dengan maksud-maksud yang tersembunyi. Seperti sebuah ungkapan, ada udang di balik bakwan. Bukan ya, ada udang di balik batu. Ada ya hal-hal yang tersembunyi, bukan. Orang yang suci hatinya adalah orang yang memiliki ketulusan hati. Saat membantu orang, maka dia murni mau membantu orang. Dengan tulus membantu orang. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tulus. Mungkin saat kita melakukan ibadah, kalian beribadah, datang kepada Tuhan. Kalian tulus datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saat kalian mengikuti ibadah, walaupun saat ini secara online, kalian mengikuti dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada maunya, bukan karena ada maksud-maksud yang lain. Tetapi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Itu arti yang pertama. Suci hatinya berarti tulus. Yang kedua, suci hatinya berarti tidak munafik. Tidak munafik berarti ini artinya apa? Apa yang ada di mulut, ya, yang kita katakan sama dengan apa yang kita pikirkan, sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak berbeda, sama. Ya. Tidak munafik, nggak seperti misalnya kita ngomong sama teman kita, nggak apa-apa lah, tenang, gue nggak masalahin itu udah. Tenang, gue udah maafin lu, udah nggak usah khawatir lah ya, oke ya. Nah, tapi dalam hati kita berpikir, nanti ya, kalau ada kesempatan, gue balas lu. Wah, itu munafik. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak munafik. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hatinya, sama. Dan arti yang ketiga, orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak mendua hati. Begitu ya, tidak mendua hati. Artinya apa? Sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bersandar hidupnya kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada yang lain. Bukan nanti kalau hari Minggu bersandar sama Tuhan, tapi hari lain bersandar sama yang lain. Kalau lagi susah percayanya kepada Tuhan, kalau lagi baik-baik saja percayanya kepada yang lain. Bukan. Tapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mendua hati. Kaki kanan dan kaki kiri kita sama-sama di tempat yang sama. Percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kamu mau melihat Tuhan, kamu harus memiliki hati yang murni. Hati yang murni artinya tulus, tidak munafik, dan tidak mendua hati. Apakah kamu melihat Tuhan? Mari kita memiliki kesucian hati. Hati yang suci. Dan kamu dikatakan orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh memiliki hati yang suci. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh melihat Engkau, merasakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak baik saat ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin berusaha menarik kami semakin jauh dari Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Kami tidak mendua hati. Di tengah-tengah dunia ini pun kami tidak menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang berbeda dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang ada dalam hati. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tulus hatinya. Saat kami melakukan sesuatu, kami melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada maunya. Tolong kami semua Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hidupku kau genggam dalam tanganmu,
Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku.